Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Linda Handayani. Pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, kita akan kembali membahas ejaan dan membahas aturan penggunaan huruf kapital. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas setengah dari aturan penulisan huruf kapital. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya ini adalah aturan yang ke-11 ya. Kita, nah ini dia aturan yang ke-11. Aturan yang ke-11, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Pokoknya, segala sesuatu yang menceritakan atau menggambarkan identitas kebangsaan kita ditulis dengan kapital. Yang perlu diingat adalah nih, hati-hati ya. Kata bangsa, suku, bahasa, aksaranya kecil. Yang kapitalnya justru nama-namanya saja. Itu harus diingat-ingat. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Pengindonesiaan misalnya, ke Inggris-Inggrisan, ke Sunda-Sundaan, ke Barat-Baratan. Itu kecilkan saja, tidak perlu dikapitalkan ya. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan hari raya. Intinya adalah hari-hari yang dia identik dengan orang ya atau identitas lah ya, tahun Hijriah, bulan Agustus gitu ya. Ini kan tahun Hijriah biasanya dipakai oleh orang Muslim. Bulan Agustus sebetulnya pada umumnya orang Indonesia pakai ini gitu ya, tapi dia kan relate dengan tahun Masehi gitu. Lalu Jumat ya, hari Jumat ini dikapitalkan, harinya nggak perlu, tidak perlu kapital. Lebaran ya, hari Lebaran, lebarannya L-nya kapital tapi harinya tidak perlu. Tarikh Masehi itu penanggalan Masehi ya. Nah, tarikhnya kecil saja, M-nya kapital. Bulan Maulid ya, kapitalkan. Galungan, Natal sama ini dikapitalkan. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa bersejarah. Ya, peristiwa sejarah, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, yang sudah masuk sebagai sejarah, maka dia dikapitalkan. Lalu yang ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non kapital. Ya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Nah, ini bukan nama ya, tapi ini adalah kegiatan verb ya. Dan ini eh sebentar ya, saya ini dulu. Di mana ini? Sebentar ya. Oke, eh ciri-cirinya gitu ya. Huruf pertama yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non kapital itu seperti apa? Nih, di sini proklamasi kemerdekaan. Dia tidak berkaitan dengan kemerdekaan siapa? Kemerdekaan Indonesia baru kapital karena itu peristiwa sejarah. Tapi kalau peristiwa kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan, dia belum spesifik di belakangnya itu proklamasi kemerdekaan negara mana gitu. Dia belum merupakan representasi dari peristiwa sejarah yang berkaitan dengan sebuah identitas. Jadi kecilkan. Sama dengan ini, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Dia tidak identik dengan sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, nggak ada. Ya, jadi ini kecil.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Nama geografi, pokoknya ingat-ingat nama geografi itu kapital, ya. Dan ini memang eh, sangat tricky, perlu diingat-ingat, ya. Misalnya jazirah, ya dataran gitu, gunung, pegunungan, bukit, danau. Yang ini sih masih representatif. Kita bisa mengidentikan dengan ini apa namanya dengan hal-hal yang geografis lah gitu ya. Dipelajari gitu di geografi seperti itu. Tapi ketika nih ada yang seperti ini, gang, jalan, ya, lantai, ruang, distrik. Nah, yang seperti ini ya pada akhirnya kita harus mengingatnya gitu. Ya, tidak hanya yang secara geografis, tapi juga yang seperti ini, ya, yang mungkin agar lebih mudah gitu. Oh iya, yang ini ada di Maps nih, ya. Ini kan suka muncul nih di Maps ya, gang gitu. Tapi rasa-rasanya lantai nggak ada gitu ya di Maps. Whatever, biarkanlah. Ini ada di KBBI, kita terima saja. Oke. Selanjutnya, huruf pertama, unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Berlayar ke teluk, ya. Walaupun ini ada teluk, tapi teluknya nggak ada namanya ya sudah tidak perlu diberi huruf, tidak perlu dikapitalkan huruf T-nya. Mandi di sungai, menyeberang selat, berenang di danau, gitu ya. Tidak ada namanya, kecilkan saja ya. Kemudian huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Nama jenis ya, misalnya jeruk Bali, nih Balinya kecilkan. Kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Nah ini dikecilkan saja. Sebetulnya untuk tumbuhan yang sudah pasti memiliki nama Latin itu pasti nama jenis ya, mudah untuk mengingatnya. Catatan, nama yang disertai nama geografi merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dengan dalam kelompoknya. Misalnya, kunci ya, kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring. Jadi si kunci Inggris ini ya ada temannya gitu ya, kunci tolak, kunci ring yang tidak berkaitan dengan identitas wilayah dan nggak ada nama geografinya gitu. Oh, berarti kalau masih bisa disejajarkan dengan sesuatu yang tidak ada nama geografinya, it's mean dia memang nama jenis gitu. Seperti gula ya, gula Jawa. Ini gula Jawa identitas apa nama jenis ya? Kamu bisa menyejajarkannya saja ya. Kalau gula Jawa bisa sejajar dengan gula pasir, gula tebu, gula aren. Oh, berarti dia nama jenis gitu ya. Kemudian huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Nah, ini sebaliknya. Kalau representasi dari identitas, maka kapitalkan. Atau merupakan ciri khas gitu, maka kapitalkan ya. Contohnya batik Cirebon, itu kan kekhasan. Bubur Manado, ya. Film Indonesia, kopi Gayo. Kopinya, filmnya, buburnya, batiknya, kecilkan saja. Yang dikapitalkan adalah huruf pertama pada nama geografi ya. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata ya, termasuk bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen kecuali kata tugas. Ini sebetulnya yang sensitif adalah kalau nama wilayah gitu ya, kita tidak akan pusing lagi, pasti dikapitalkan karena itu untuk menghargai wilayah tersebut gitu. Nah, yang
mungkin akan menjadi pertanyaan atau yang akan membuat kita eh apa ya namanya berhenti sejenak ini kapital atau enggak ya itu di ini di nama lembaga gitu atau buku gitu. Bagaimana kapital atau tidak? Untuk kata ulangnya ya, seperti ini kalau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudahlah pasti kapitalkan ya nama lembaga. Nah, yang ini nih, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya ini si undang-undang yang si kata undang yang kedua ini kecil apa kapital ya? Kapital ya gitu. Sekarang sudah terjawab. Jadi dikapitalkan ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kapitalkan semua. Lalu ini Perikatan Bangsa-Bangsa ya, ini juga B-nya kapitalkan gitu ya. Oke, kita hampir selesai. Kata Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Pastinya ya, karena dia sapaan. Kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengajuan ditulis dengan huruf awal kapital. Bu, saya sudah melaporkan hal itu kepada Bapak. Ya, pengajuan. Kapitalkan ya. Besok paman akan datang bersama kakakmu. Kapitalkan. Ya, kalau itu pengajuan. Istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non-kapital. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Dia bukan sapaan, bukan acuan, kecilkan saja. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Ya, ini juga kepemilikan. Kecilkan saja. Oke, nomor 21. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur bentuk ulang utuh dalam judul. Ingat, ini judul ya. Ke belakangnya eh, buku karangan artikel makalah intinya judul serta nama media massa. Nama media massa, judul karangan, nama media massa, kecuali kata tugas jangan dikapitalkan. Sekarang ketika sudah jelas nih judul-judul nama media massa kecuali kata tugas, berarti kan yang terkecualinya itu yang membuat kita nanti apa ragu gitu ya. Kata tugas itu seperti apa? Ini dia. Nah, ini ke dan di ya. Oke, itu contoh. Untuk ini sih memang tidak berkaitan ya, yang adanya yang di sini nih. Tidak ada sih kata tugasnya. Yang pasti yang ini ya contohnya. Kecilkan ya kalau ada kata tugasnya. Dari mungkin ya, seperti itu. eh Judul, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ini nama buku ya, novel. Berarti miringkan. Tulisan itu dimuat dalam majalah. Ini majalah, nama majalah miringkan. Surat kabar miringkan juga. Berita dalam website diberi tanda petik. Listrik sahabat petani. Nah, ini sebetulnya tidak berkaitan ya. D-nya memang dipisah dan bukan bagian dari judul. Ia majikan eh, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Nah, ini kapitalkan juga ya judul makalah. Oke, nomor 22. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, dan nama pangkat. Intinya adalah singkatan, gelar, dan pangkat kapitalkan. Kemudian salah satu ciri khasnya adalah diberi titik pada singkatan-singkatan yang menggunakan huruf awalnya saja seperti SE untuk sarjana ekonomi ya. Jadi S-nya titik, E-nya titik gitu. Kemudian MSI untuk Magister Sains yang ini karena dia akronim ya. Diberi titik, Hajah juga diberi titik. Seperti itu. Nomor 23. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Kapan bapak berangkat? Nah, ini kan sapaan ya. Jadi bertanya, "It- itu apa?
Pak, itu apa, Bu? Gitu. Sama ya, ini juga sapaan. Silakan duduk, Dik. Nah, ini juga sapaan. Surat-surat telah kami terima dengan baik. Surat saudara. Surat saudara ini juga sapaan ya. Hei, kutu buku sedang membaca apa? Ini julukan atau ungkapan lain ya. Tapi dia dipakai untuk menyapa. Kalimat langsung. Berarti kapitalkan. Selamat belajar anak-anak. Kapitalkan juga ya. Sampai berjumpa kembali teman-teman. Nah, ini juga dikapitalkan gitu ya. Oke. Nah, ini eh, sapaan tadi ada catatannya ya. Kata Anda pasti selalu dikapitalkan karena dia sapaan. Dimanapun kata Anda itu selalu kapital. Karena dia hanya dipakai untuk menyapa ya. Kata atau ungkapan yang digunakan dalam pengacuan ditulis dengan huruf awal kapital. Kalau walaupun orangnya nggak ada ya, tapi digunakan untuk mengacu berarti kapitalkan. Bu, saya sudah melaporkan hal itu kepada Bapak gitu. Besok paman akan datang bersama kakak gitu ya. Ini mengacu, kapitalkan. Lalu istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non kapital. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Nah, ini kecilkan saja ya. Oke, ada banyak sekali aturan yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital dan mayoritas apabila penulisan huruf kapital itu berkaitan dengan orang, identitas ya, berarti iya kapital kan maksudnya itu untuk ada kalau ada kata-kata yang berkaitan dengan identitas orang gitu, mengapa dia dikapitalkan? Untuk respect kepada dia, untuk memberi penghormatan kepada dia gitu ya. Untuk suku, bahasa, bangsa itu kapitalkan identitasnya suku Sunda, suku Dani, bahasa Indonesia gitu ya, bangsa Melayu misalnya. Tapi suku, bangsa, bahasanya ya kecilkan saja penulisannya ya. Tadi sudah ada banyak wawasan yang kita terima mengenai penulisan huruf kapital. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman untuk lebih bisa memahami penggunaan huruf kapital pada ejaan bahasa Indonesia. Apabila bermanfaat, silakan diklik tombol like-nya. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Apabila dianggap bermanfaat untuk orang lain, silakan dibagikan kepada teman-temannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan memang video ini tampaknya tidak diedit sama sekali, langsung diupload. eh saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.